Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali setelah kemarin anak-anak sudah menerima hasil dari UTS kemarin, ya. Baik, selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang permainan lempar kaleng. Nah, apa yang anak-anak pikirkan ketika melihat gambar seperti ini? Ya, ini merupakan sebuah permainan yang biasa dimainkan oleh kita. Ya, mungkin ada sebagian menggunakan kaleng, ada yang menggunakan batu tujuh, yang bisa disebut dengan batu tujuh, permainan tradisional yang memang sering kita mainkan, batu tujuh, atau menggunakan sendal, ya. Biasanya kalau di sekolah Bapak sering melihat kalian mainnya dengan menggunakan sendal. Nah, hari ini kita akan bermain. Nanti silakan anak-anak praktekkan di rumahnya. Boleh dengan minimal 3 orang, ya. Kalau cuma 2 orang kayaknya kurang seru. Jadi minimal 3 orang, silakan praktekkan untuk permainan kaleng ini, ya. Nanti bisa menggunakan kaleng kalau memang kalengnya ada. Kalau kalengnya tidak ada, ya boleh menggunakan batu ataupun sendal ataupun apalah, ya, alat untuk yang akan kita jadikan ininya. Nah, baik, kita akan bahas satu sedikit demi sedikit. Berikut ini, ya, cara permainannya. Kombinasi gerak jalan, lari, dan lempar dalam permainan kaleng. Artinya dalam permainan ini terdapat beberapa kombinasi gerak, ya. Gerak jalan, lari, dan lempar. 3 ini yang kombinasi gerakan yang ada di dalam permainan ini. Nah, yang pertama, susunlah kaleng seperti piramida. Artinya berbentuk segitiga. Silakan disusun kalengnya. Atau kalau memang menggunakan batu, biasanya ditumpuk-tumpuk batunya, ya. Nah, kemudian tentukan urutan pelempar. Untuk menentukan urutan lempar ini bisa kita menggunakan batu gunting kertas atau dengan melempar yang paling terjauh, ya. Terserah nanti gimana anak-anak semuanya untuk menentukan urutannya, ya. Boleh sweet, boleh juga, ya. Siapa sweet yang pertama itu yang lempar pertama, ya. Kemudian sweep yang terakhir, artinya gini, ketika menentukan lempar, orang katakan 3 orang nih, ya. Orang pertama melempar, seandainya orang pertama ini melempar kena kalengnya atau jatuh, maka orang yang terakhir kali melempar itu dia akan menjaga kaleng. Seandainya orang pertama tidak kena lemparannya, maka orang kedua yang akan melempar selanjutnya. Kalau kena, maka orang pertama yang akan jadi. Artinya kalau orang pertama, yang kedua tadi melempar kena kalengnya jatuh, maka orang yang pertama kali yang melempar kaleng tidak jatuh, maka dia akan jadi. Kemudian yang ketiga juga sama, ya. Ketika orang lempar pertama kedua tidak jatuh, jatahnya orang ketiga, maka ketika orang ketiga ini melemparkan kalengnya dan jatuh, maka orang yang kedua yang akan jadi. Kalau semuanya tidak kena bagaimana? Diulang kembali, ya. Nah, berdirilah di belakang garis lempar yang berjarak 4-5 meter dari piramida kaleng. Jadi tentukan garisnya, garis lemparnya kurang lebih 4-5 meter, ya. Kemudian lemparkan bola ke arah piramida kaleng, ya. Kemudian setelah melempar, ketika ada berbunyi, nah seperti yang Bapak sampaikan tadi, pemain lawan harus menyusun kaleng. Artinya gini, jadi ketika orang pertama tadi melempar, apabila kalengnya berbunyi atau jatuh, maka orang ketiga yang jadi, yang menunggu kaleng. Apabila orang pertama tidak kena lemparnya, dilanjutkan dengan orang yang kedua. Orang kedua melempar kena,
maka orang pertama yang jadi, yang harus menyusun kalengnya. Orang kedua dan ketiga silakan sembunyi. Seperti itu. Apabila orang pertama melempar kalengnya berbunyi, maka orang pertama dan kedua sembunyi, orang ketiga yang menjaga kalengnya. Seperti itu. Apabila yang lemparnya orang ketiga kemudian kena kalengnya, maka orang kedua dan orang ketiga dan orang pertama akan sembunyi. Nah, kemudian penjaga mencari permain lain sambil tetap menjaga kaleng. Artinya ketika kalengnya kena, maka dua orang ini akan lari bersembunyi dan orang yang sebagai penjaga ini tetap menjaga kalengnya sambil mencari permain yang lainnya. Kemudian jika penjaga berhasil menangkap pemain yang bersembunyi, ia harus mengucapkan namanya. Misalnya si Rehan dapat, maka yang menjaga tadi harus berlari menuju piramidanya. Mungkin kalau kita biasanya dengan dilangkahin piramidanya, ya, seperti itu. Nah, sementara pemain lain berjalan dan berlari untuk menghindari dari penjaga. Jadi, seandainya diusahakan ketika pemain yang menjaga ini, ya, jadi yang pemain yang sembunyi ini dia bisa merobohkan menara kaleng, ya. Seandainya menara kalengnya roboh, maka orang yang jaga tadi tetap menjadi penjaga, ya, sampai semua pemainnya dapat. Nah, dalam kegiatan ini, ya, setiap pemain yang ikut bermain pasti tidak ingin menjadi penjaga. Karena itu kamu harus memiliki strategi bermain untuk memenangkannya. Nah, dalam kegiatan ini juga ada beberapa hal yang dapat kita ambil, yaitu pertama melatih kerjasama, kepedulian, sportivitas, kejujuran dan disiplin. Ya, baik anak-anak sekalian. Mungkin itu untuk materi hari ini. Silakan nanti dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Ingat, minimal 3 orang. Artinya biar permainannya lebih seru. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan lapas. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.